Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Nailul Khair Hanafi dengan NIM 230515602014 dari offering B. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan evaluasi tentang perawatan alat berat. Untuk pertanyaan yang pertama, ada perbedaan antara pemeliharaan preventatif dan pemeliharaan korektif pada alat berat. Perbedaannya adalah pada pemeliharaan preventif atau preventive maintenance, perawatan pada alat berat yang dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan pada alat berat sehingga alat berat tetap dalam kondisi yang optimal. Lalu untuk pemeliharaan preventif ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perawatan berkala atau periodic maintenance yang dilakukan berdasarkan waktu operasi alat berat. Contohnya pada 250 jam pertama, alat berat akan mengalami penggantian fuel prefilter cartridge. Lalu untuk 500 jam selanjutnya, alat berat akan mengalami penggantian engine oil dan fuel filter serta pelumasan swing circle dan pengecekan sistem pendingin. Lalu ketika alat berat sudah mencapai jam operasional 1000 jam, alat berat akan mengalami penggantian hydraulic oil filter serta pengecekan dan penggantian belt. Lalu untuk yang kedua, ada overhaul terjadwal atau scheduled overhaul. Overhaul ini bertujuan untuk mengembalikan performa alat berat menuju ke kondisi yang optimal. Overhaul di sini yang dilakukan pada alat berat meliputi overhaul engine, transmisi, dan final drive overhaul. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan berdasarkan kondisi atau condition based maintenance. Pemeliharaan ini dilakukan berdasarkan data hasil analisis kondisi aktual pada alat berat. Contohnya ketika melakukan analisis program pelumasan atau PAP, lalu menghasilkan data yang menunjukkan adanya logam pada pelumasan, maka pelumasan pada alat berat harus segera dilakukan perbaikan komponen sebelum rusak parah. Lalu pemeliharaan korektif atau corrective maintenance. Pemeliharaan korektif adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan ketika alat berat sudah mengalami kerusakan. Tujuan dari corrective maintenance ini adalah mengembalikan alat berat ke kondisi standar agar dapat beroperasi kembali. Untuk pemeliharaan korektif ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada repair and adjustment yang bertujuan saat alat berat sudah mengalami kerusakan yang namun belum parah, tapi unit masih bisa digunakan. Contoh kerusakan yang masih dalam jenis repair and adjustment ini adalah penyetelan rem atau penggantian komponen kecil seperti seal yang bocor. Lalu ada breakdown maintenance. Breakdown maintenance ini dilakukan ketika kerusakan pada alat berat sudah cukup parah dan unit sudah tidak dapat beroperasi. Contoh kerusakan yang diharuskan breakdown maintenance ini adalah penggantian final drive yang sudah hancur karena tidak dilakukan pemeliharaan berkala. Lalu untuk soal yang kedua, bagaimana prosedur pengambilan sampel oli untuk program analisa pelumasan atau PAP. Prosedur yang pertama, saat akan melakukan PAP, jalankan terlebih dahulu mesin selama kurang lebih 5 menit kemudian matikan mesin. Tujuan dari menyalakan mesin ini adalah agar oli dapat bersirkulasi dan memastikan bahwa partikel kausan dan kontaminan tidak mengendap dalam oli. Lalu yang kedua, masukkan selang vakum pump ke dalam tangki oli sehingga tenggelam sekitar 5 cm. Selang ini harus tenggelam sekitar 5 cm karena jika mengambil oli dari permukaan oli atau terlalu dalam, ditakutkan hasilnya tidak akurat karena bisa jadi oli masih tercampur dengan partikel ringan atau justru tercampur oleh lumpur endapan. Lalu yang ketiga, sedot oli menggunakan vakum pump hingga botol sampling terisi 80%. Pengisian hanya dilakukan sampai 80% ini dilakukan untuk mencegah botol pecah akibat tekanan udara berlebih di dalam saat penyimpanan atau pengiriman ke laboratorium. Lalu yang keempat, untuk mengambil sampel komponen yang berbeda, jangan menggunakan selang yang sama karena ditakutkan terjadi kontaminasi silang yang bisa mengaburkan sumber kerusakan atau kesimpulan analisa. Lalu yang ketiga, hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal penggantian oli engine. Hubungan dari
kandungan sulfur dan penggantian engine oil adalah dalam sulfur memiliki pengaruh signifikan terhadap jadwal penggantian oli dan umur mesin secara keseluruhan. Jika kandungan sulfur kurang dari 0,5%, oli dapat diganti sesuai jadwal normal penggantian. Namun jika kadar oli lebih dari 0,5%, jadwal penggantian harus diperpendek menjadi 2 kali lebih sering. Kandungan lebih dari 1% berpotensi menyebabkan kerusakan serius karena sulfur akan bereaksi dengan uap air selama pembakaran dan membentuk asam sulfat yang bersifat korosif, sehingga dapat mempercepat kerusakan logam, merusak kualitas pelumas, serta memicu terbentuknya sludge dan deposit karbon. Akibatnya, oli kehilangan fungsinya lebih cepat dan tidak mampu melindungi komponen mesin secara optimal. Bila kandungan sulfur ini tidak diantisipasi dengan penggantian oli lebih sering, efek jangka panjangnya adalah terjadi keausan dini, penurunan performa, meningkatnya frekuensi perbaikan, serta usia mesin yang lebih pendek. Lalu soal yang keempat, pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama dan pemeliharaan normal pada 250 jam adalah: saat initial service dilakukan sekali saja pada 250 jam pertama penggunaan alat berat baru. Initial service ini bertujuan untuk membersihkan gram logam sisa produksi serta menyesuaikan komponen yang masih dalam tahap adaptasi untuk mencegah kerusakan awal dan memastikan sistem berjalan optimal. Sebaliknya, periodic service dilakukan berkala setiap 250 jam setelahnya untuk melakukan pemeliharaan rutin dan deteksi dini gejala kerusakan, seperti pelumasan titik-titik penting, pemeriksaan level oli, aki, belt, dan tekanan angin. Perbedaan ini timbul karena pada tahap awal mesin masih mengalami gesekan awal dan proses stabilisasi sistem, sementara setelahnya lebih pada menjaga kondisi kerja agar tetap optimal. Lalu soal kelima, kelebihan dan kekurangan dari pendekatan condition based maintenance dibandingkan schedule overhaul dari aspek efisiensi adalah: condition based maintenance atau CPM memiliki keunggulan karena memungkinkan pemeliharaan dilakukan hanya saat diperlukan, berdasarkan kondisi aktual komponen, sehingga membantu pengurangan biaya perawatan, meminimalkan downtime, dan meningkatkan ketersediaan alat, terutama jika didukung dengan sistem monitor yang baik. Sebaliknya, scheduled overhaul atau SO meskipun lebih mudah dijadwalkan dan cocok di lokasi terbatas akses teknis, schedule overhaul kurang efisien karena berisiko over maintenance dan menyebabkan downtime lebih lama akibat sifat perbaikannya yang total. Lalu soal yang keenam, saat overheat, prosedur yang harus dilakukan adalah: yang pertama, jangan mematikan mesin secara tiba-tiba kecuali kondisi darurat, karena saat engine dalam kondisi panas, oli dan cairan pendingin masih bersirkulasi untuk menjaga suhu. Dengan memastikan secara tiba-tiba akan menghentikan sirkulasi dan membuat komponen internal seperti piston, liner, dan head retak karena perbedaan suhu yang mendadak. Lalu yang kedua, posisikan kecepatan putaran engine dan pada kecepatan menengah dan tunggu hingga temperatur engine berangsur-angsur turun. Hal ini untuk menjaga sirkulasi pendingin dan pelumas tetap optimal sambil memberi waktu pendinginan bertahap sehingga mencegah deformasi logam akibat panas berlebih. Lalu yang ketiga, biarkan lebih dahulu engine berputar pada kecepatan putar rendah atau low idling selama 5 menit hingga temperaturnya turun dan memastikan seluruh sistem thermal bertransisi dengan aman ke kondisi dingin tanpa menyebabkan tekanan mendadak pada sistem internal. Lalu selanjutnya, setelah engine dimatikan, lakukan pemeriksaan pada keliling alat berat dan pemeriksaan kerusakan seperti kebocoran coolant, radiator tersumbat atau kotor, kipas pendingin tidak bekerja, oli yang kurang, atau bahkan kualitas oli yang buruk, untuk kemudian dilakukan perbaikan sebelum kembali dioperasikan. Lalu yang soal ketujuh, pemeliharaan alat berat secara preventif dapat menghemat biaya operasional karena dari sisi ekonomi, preventive maintenance dapat mengurangi biaya perbaikan karena kerusakan dicegah sebelum parah.
sehingga dapat memperpanjang umur pakai komponen utama serta menjaga nilai jual alat berat. Selain itu, mencegah kerusakan mendadak berarti menghindari biaya besar akibat kerusakan sistematis dan kehilangan pendapatan karena downtime. Lalu dari sisi operasional, alat yang dirawat secara rutin akan lebih handal dan siap pakai kapanpun dibutuhkan, sehingga jadwal proyek menjadi lebih stabil, konsumsi bahan bakar lebih efisien, dan keselamatan operator lebih terjaga. Dengan demikian, preventive maintenance juga menjadi strategi efisiensi biaya dan mitigasi risiko yang sangat efektif dalam siklus hidup alat berat. Lalu untuk soal yang ke-8, tentang rancangan sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat untuk mengoptimalkan kinerja alat berat. Ini ada Integrated Maintenance Monitor System atau IMMS. IMMS ini adalah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang menggabungkan 3 program utama, yaitu PAP, PPM, dan P2U ke dalam satu platform digital yang terintegrasi. Sistem ini mengandalkan sensor IoT dan input manual teknisi untuk mengumpulkan data kondisi alat berat secara real-time, yang kemudian disimpan dalam database cloud dengan identifikasi unit. Data ini divisualisasikan dalam dashboard interaktif dengan indikator status hijau, kuning, dan merah, lengkap dengan riwayat perawatan dan grafik performa komponen. IMMS juga memiliki fitur notifikasi otomatis untuk menjadwalkan servis berdasarkan kondisi aktual, bukan hanya jam kerja, serta mendeteksi dini kerusakan melalui analisis partikel logam dan gejala visual. Secara operasional, sistem ini akan meningkatkan ketersediaan alat, efisiensi perawatan, dan keselamatan, sambil secara ekonomi mengurangi biaya overhaul dan kerugian akibat downtime. IMMS ini mendukung transisi perusahaan menuju pendekatan condition-based maintenance yang lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi, serta mempermudah evaluasi performa unit dan pengambilan keputusan strategis berbasis data. Lalu untuk soal yang ke-9 ini ada Easy Impact Daily Alat Berat. Aplikasi checklist digital interaktif untuk inspeksi harian alat berat yang mudah digunakan oleh operator dengan pengalaman yang minimal. Aplikasi ini menampilkan panduan visual berupa foto dan ilustrasi tiap komponen dilengkapi dengan ikon status berwarna hijau, kuning, dan merah agar proses inspeksi lebih intuitif. Operator mengisi formulir digital berisi daftar komponen kritikal seperti level cairan pendingin, bahan bakar, oli mesin, lampu, sistem hidrolik, dan undercarriage, dengan opsi melampirkan foto dan catatan. Sistem akan menyertakan auto reminder jika inspeksi belum dilakukan dalam 24 jam, serta validasi form agar wajib mengisi seluruh kolom penting sebelum submit. Bila ditemukan masalah, status akan menunjukkan warna merah. Aplikasi otomatis mengarahkan langkah penanganan awal dan mengirimkan laporan menuju ke mekanik melalui email atau WhatsApp internal. Aplikasi ini dilengkapi fitur pelaporan masalah potensi sehingga memungkinkan operator menambahkan deskripsi dan kategori masalah langsung di tab item yang terintegrasi ke dashboard teknisi untuk tindak lanjut cepat. Semua data tersimpan di cloud dengan histori lengkap, termasuk tanda tangan digital operator yang dapat dipantau manajemen dan teknisi secara real-time dengan visualisasi grafik status harian. Manfaat utama dari aplikasi ini adalah mempermudah operator tanpa latar belakang teknis yang tinggi untuk menjalankan inspeksi tepat dan lengkap, serta memberikan data yang akurat untuk manajemen dalam menjadwalkan perawatan dan audit. Pengembangan opsional meliputi mode offline, integrasi scan barcode atau QR unit, dan dukungan bahasa ganda untuk meningkatkan fleksibilitas pengguna. Lalu untuk soal yang ke-10, beberapa usulan modifikasi dan penyempurnaan prosedur pemeliharaan alat berat yang mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dengan fokus pada efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan ada beberapa. Yang pertama, digitalisasi jadwal dan dokumentasi pemeliharaan dengan
integrasi sistem atau Computerized Maintenance Management System (CMMS) atau aplikasi berbasis IoT yang mampu merekam, meningkatkan, dan mengelola jadwal serta histori perawatan. Alasannya adalah karena untuk meningkatkan efisiensi dengan pengingat otomatis dan pelaporan secara real time. Yang kedua, mengurangi human error dalam pencatatan manual serta mendukung pelacakan tren kerusakan untuk diprediksi kerusakan dini. Lalu yang kedua ada penggunaan AI dalam analisis data PAP dan memprediksi masa pakai komponen berdasarkan pola kontaminan atau degradasi oli. Alasannya adalah dengan AI kita memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan inspeksi visual atau manual, mempermudah pengambilan keputusan kapan komponen harus diganti, serta mendukung pengelolaan suku cadang secara proaktif. Lalu yang ketiga ada penggunaan drone untuk pemeriksaan visual komponen eksternal, undercarriage, dan bagian-bagian yang sulit dijangkau. Alasannya adalah dengan menggunakan drone ini, maka akan meningkatkan keselamatan pekerja, mempercepat proses inspeksi harian atau mingguan, serta dapat meningkatkan kombinasi dengan AI untuk deteksi otomatis kerusakan fisik. Lalu ada virtual reality atau VR untuk pelatihan pemeliharaan tanpa harus menggunakan alat berat sebenarnya. Kenapa mengajukan VR ini? Karena dari segi biaya, menggunakan VR ini akan lebih efisiensi untuk biaya pelatihan. Yang kedua, akan meningkatkan kesiapan teknisi terhadap kondisi yang nyata. Sekian pertanyaan evaluasi untuk maintenance alat berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.